Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films. Gua Kepo. Gua Audriel. Selamat datang di konten BBM. Bincang-bincang mahasiswa. Yo ini. Hari ini kita akan ngobrolin yang terkait dengan yang namanya lulus. Lulus kuliah. Tapi jangan dong. Tapi jangan lulus kuliah dulu. Ini baru episode awal, bro. Jangan bahas lulus kuliah dulu. Ntar kita nggak bisa bahas yang lain kalau udah Iya, lulus. betul sekali. Yaitu yang paling dasar adalah lulus mata kuliah. Lulus. Lebih tepatnya di konten kali ini judulnya apa ya? Kayak bagaimana caranya lulus sebuah mata kuliah. Cara-caranya. Cara-caranya. Tapi di sini concernnya lebih ke lulus dulu ya. Nggak lulus dengan nilai A atau bagaimana. Iya, nggak tapi harus dengan ngikutin cara kita dia minimal C gitu, nggak gitu. Nggak juga kita lulus nih dapetnya tapi tetap jelek gitu, enggak. Ya pokoknya kita lulus tapi dengan nilai yang normal lah ya. Iya. Nggak buluk-buluk amat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, ya sudah jelas, yaitu mengikuti aturan-aturan awal kuliah ya. Betul. Yang di kontrak itu tadi. Yang di kontrak kuliah yang sebelumnya sudah kita bahas. Betul. Yang pertama adalah absensi. Iya, salah satu hal fundamental yang sering diremehkan oleh mahasiswa ya. Apalagi biasanya yang baru-baru. Mahasiswa baru-baru itu yang masih awal-awal. Itu banyak teman-teman gue yang kagak lulus mata kuliah gara-gara absennya kurang, coy. Kalau teman-teman lu juga pasti ada yang kayak gitu kan? Ada. Biasanya bermasalah gitu. Ya yang ujung-ujungnya minta dosen untuk iya. Ya Pak, satu lah Pak. Pak, ini bisa lah, Pak. lebih, Pak. Waktu itu sakit parah, Pak. Iya, itu udah nggak bisa ditolerir bahwa absensi menjadi hal yang fundamental ya, karena kalau absensi kalian melewati batas, kalian itu nggak bisa lulus kuliah. Betul. Jadi intinya bisa lulus dengan nilai jelek. Tapi biasanya susah, bro, kalau udah ngomongin absensi. Iya. Makanya kalau kalian mau lulus kuliah itu absen kalian itu harus minimal standar kampus kalian ya. Standar kampus. Sama kontrak dosennya itu balik ke kontrak dosen. Misalnya kalian maksimal 4 kali ya. 3 kali lah. 3 kali lah, jangan mangkak-mangkak. Betul. Makanya gue saranin ke kalian ya, kalau kalian nggak ada urgensi amat gitu, jangan absen awal-awal lah begitu. Jangan bolos. Ya boleh kalian nggak masuk kuliah, tapi kalian harus pikirin dulu absensi kalian tuh untuk kedepannya aman apa enggak, karena banyak hal-hal yang nggak terduga juga. Kayak teman-teman gue tiba-tiba kecelakaan gitu. Iya. Jadi dia itu nggak lulus mata kuliahnya karena kecelakaan gitu. Karena awalnya udah make duluan gitu. Iya, karena dia absennya udah jatahnya udah habis gitu. Tiba-tiba dia kecelakaan, bro. Kasihan juga kan. Iya. Kalau tiba-tiba ada masalah kayak begitu. Nah, yang kedua adalah mengerjakan tugas. Tugas nih. Gimana, Drik? Mengerjakan tugas tuh kadang disepelein juga sih sama. Iya benar. Kayak kan biasanya di persenan tuh nggak gede juga ya. Tapi kadang tuh tugas yang membantu. Karena UTS dan UAS tidak bisa dipungkiri bahwa itu tuh susah. Iya benar. Susah. Kadang-kadang tugas yang membantu gitu. Iya, intinya kalian gak mesti ngerjain tugas hebat banget gitu, enggak ya. Kerjain aja udah, intinya ngerjain, kagak usah yang bagus-bagus amat. Nggak usah yang heboh-heboh banget kalau kalian ngincer lulus doang. Intinya kalau kalian ngerjain tugas, biasanya rata-rata dosen itu kalian akan lulus dengan nilai bagus aja gitu. Intinya kalau kalian ngerjain tugas semuanya ya, jangan sampai skip tugas sekalipun. Iya. Kalian bisa mendapatkan lulusan dengan nilai bagus ya. Lumayan bagus ya. Soalnya gue sebelumnya pernah juga tuh masalah gue jarang ngerjain tugas, UTS UAS ya nilainya dapet rata-rata lah. Jadinya nilai gue nilai akhirnya di mata kuliah itu lumayan jelek. Karena gara-gara nggak pernah ngerjain tugas dari awal. Sekali doang kok, sekali pertemuan di awal gue ngerjainnya. Sama gue juga pernah ngerjain tugas ngasal-ngasalan gitu, dan UASnya ya biasa aja ya, lulusnya dengan nilai yang biasa aja gitu, nggak bisa A gitu. Nah, yang selanjutnya bagian dari mengikuti aturan-aturan kuliah adalah mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Iya, benar sekali. Dan kalau bisa jangan sampai susulan. Iya, susulan. Karena di kampus itu kalian sebenarnya bisa kalau kalian ada perkara masalah kalian nggak ikut UAS. Iya, karena sesuatu yang parah, kena bencana lah sebutannya. Bisa kayak gitu, kalian bisa ngelakuin susulan, tapi kalau bisa jangan lah. Kalau bisa jangan, karena biasanya susulan tuh ada pemotongan nilai di beberapa dosen, dan tingkat kesulitannya kadang itu lebih susah. Terkadang karena dia soalnya dibuat lagi dan secara
dadakan kan buat soal susulan tuh. Iya. Biasanya kayak gitu. Ya intinya kalau kalian mau lulus ya datang UAS sama UTS. Soalnya pernah juga teman gue kecele dia nggak ikut ujian gara-gara kesiangan coba. Alasan yang sangat tidak masuk akal kan? Kan bingung ya ntar. Sayang sekali dia nggak ikut ujian gara-gara dia kesiangan. Karena gitu. kesiangan. Iya, gue juga pernah dulu telat ngumpulin ujian, diambil gitu. Dulu gue masuk pengawasnya kan bukan dosen gue waktu itu. Dibilang udah nggak bisa, saya nggak terima, emang keras itu emang. Tapi untungnya dosennya itu gue sudah sangat akrab dan lumayan baik lah. Jadi gue bisa datang langsung ke dia. Entah bagaimana itu bisa loh. Bisa. Gue ngasih ke dosen dan nilai gue lulus. Masih dimasukin. Masih diterima dan gue nggak tahu kan biasanya ujian itu ada absen ya. Tapi di dia itu gue tetap dapat nilai gitu loh. Berarti terima kasih Bapak dosen. Terima kasih dosennya yang baik sekali. Dan mungkin kalau dari gue sendiri juga ada tips. Sebenarnya ini nggak wajib untuk dilakuin, tapi ini bisa mendongkrak tingkat kemungkinan kalian lulus di mata kuliah tersebut. Itu kalau kalian nggak yakin terhadap nilai ujian UTS kalian dan UAS kalian dan tugas udah ngerjain, itu kalian bisa aktif di kelas. Aktif di kelas juga menjadi salah satu penilaian dosen ya yang dimana itu di luar kalian harus nurut. Di luar kalian tadi di awal gue bilang harus mengikuti aturan. Kalian bisa menambah keaktifan ya. Betul. Jangan takut dibilang caper. Kalau udah kuliah tuh caper tuh malah yang bagus. Iya. Walaupun ya jangan caper amat ya. Seenggaknya aktif aja gitu. Karena kita tidak bisa dipungkiri dosen itu akan selalu ngomong gini, siapa yang mau jawab gitu. Itu kalian jawab aja. Karena pasti ditanya nanti namanya siapa. Iya, kalau kalian ngasal pun kalian tetap dapat penilaian sama dosen. Karena berani biasanya. Karena berani. Ya itu menjadi salah satu hal yang bisa membuat kalian lulus kuliah gitu. Lulus mata kuliah. Lulus mata kuliah. Karena kalau kalian sadar kapasitas diri seperti tugas kalian biasa saja, UTS kalian biasa saja, pas-pasan. Misalnya UASnya pun juga kurang bagus, tapi kalau kalian aktif di kelas gitu, biasanya ada nilai plus. Kalau kalian nilainya biasa saja tapi kalian aktif di kelas, kalian nilainya bisa sama dengan yang enggak aktif di kelas tapi dia pinter nilainya bagus. Betul, gitu. nilainya bagus. Iya, nilai ngerjain soalnya bagus. Betul. Iya. Jadi ya antara kalian mengikuti peraturan awal kuliah tadi seperti yang gue bilang di awal, dan yang kedua itu ditambah dengan keaktifan di kelas. Iya, karena keaktifan di kelas pun itu bisa membuat kalian mendapatkan nilai bagus, betul. Nilai A, dan itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Bagaimana cara mendapat nilai A. Itu suara gue abis karena puasa. Puasa ya? Insya Allah. Oke, thank you udah nonton konten ini sampai habis. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalau kalian nggak suka kalian boleh dislike. Dan kalau kalian mau kritik, komentar, saran, bertanya silakan tulis di kolom komentar di bawah. Suara gue sudah mulai habis ya. Oke. Dan jangan lupa subscribe video udah blunder. Dan jangan lupa subscribe channelnya Kepo Films untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Gua Kepo, Go Real. thank you.